Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fesya Kamal dengan NIM 2210852037 akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Kebijakan Common Agricultural Policy CAP Uni Eropa. Latar belakang dari penelitian ini adalah di mana Uni Eropa atau EU itu sendiri dikenal sebagai promotor perdagangan bebas dunia, di mana Uni Eropa ini sering mengkampanyekan bagaimana pentingnya perdagangan bebas di dunia. Namun Uni Eropa ini tetap mempertahankan kebijakan proteksionis yang mereka buat melalui Common Agricultural Policy atau CAP, khususnya pada penelitian ini terfokus pada sektor gula. Lalu melalui kebijakan ini itu terjadi kontradiksi antara retorika pasar bebas Uni Eropa yang mana mereka merupakan promotor perdagangan bebas dunia itu memberikan subsidi yang sangat masif terhadap kepada petani mereka, di mana itu sebesar 366,6 miliar euro, dan juga menerapkan tarif impor gula yang sangat tinggi, itu sebesar 419 euro per ton. Pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah mengapa Uni Eropa mengeluarkan kebijakan Common Agricultural Policy atau CAP khususnya pada sektor gula. Lalu dengan tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui faktor uh, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan Common Agricultural Policy atau CAP khususnya pada sektor gula. Penelitian ini menggunakan teori proteksionisme oleh Suhail Abushi dengan 5 faktor, yaitu yang pertama national defense, balance of payments, employment, infant industry, dan level playing field. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan batasan penelitian tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya, Uni Eropa dan liberalisasi perdagangan, di mana kebijakan perdagangan Uni Eropa adalah mengelola hubungan eksternal secara terpadu melalui Common Commercial Policy atau CCP, CCP. Lalu kemudian ada prinsip multilateralisme, di mana komitmen Uni Eropa terhadap aturan World Trade Organization atau WTO, termasuk prinsip non-diskriminasi dan Most Favored Nation atau MFN. Kemudian ada fenomena kontradiksi di mana Uni Eropa itu secara aktif mengkritik subsidi negara lain seperti India dan Amerika Serikat. Namun pada saat yang bersamaan, Uni Eropa ini sendiri malah melindungi pasar gula domestiknya dari persaingan global. Lalu kemudian ada hambatan tarif, di mana tarif impor gula putih Uni Eropa mencapai 419 euro per tonnya. Dan secara efektif, ini juga bisa menyebabkan tertutupnya akses bagi produsen dari negara-negara berkembang. Selanjutnya, eh, Common Agricultural Policy itu sendiri dibentuk pada tahun 1962 dengan tujuan untuk mencapai swasembada pangan pasca Perang Dunia II dan menjamin standar hidup layak bagi para petani Uni Eropa. Beberapa instrumen kebijakan Common Agricultural Policy ini adalah yang pertama ada subsidi, di mana terdapat dana sebesar 291,1 miliar euro untuk subsidi langsung pada para petani Uni Eropa sendiri. Dan ada dana sebesar 95,5 miliar euro yang dianggarkan untuk pembangunan pedesaan. Kemudian ada tarif dan standar di mana Uni Eropa Common Agricultural Policy ini menerapkan tarif impor yang sangat tinggi dan standar sanitary and phytosanitary atau SPS yang ketat sebagai hambatan non-tarif. Yang mana tarif dan standar ini sendiri membatasi masuknya barang atau khususnya dalam penelitian ini bulat ke Uni Eropa. Kemudian ada reformasi CAP pada tahun 2023 sampai 2027 yang mana reformasi ini menekankan pada green architecture atau pertanian ramah lingkungan. Namun
Reformasi ini juga tetap mempertahankan elemen proteksionis pada sektor sensitif seperti gula. Lalu kemudian analisis faktor yang melatar belakangi kebijakan Common Agricultural Policy atau CAP Uni Eropa pada sektor gula. Yang pertama adalah national defense, di mana Uni Eropa ini memandang gula sebagai komoditas yang strategis, dengan kapasitas produksi domestik adalah elemen fundamental kedaulatan nasional, di mana Uni Eropa ini menerapkan CAP untuk melindungi negaranya dan tidak bergantung pada impor luar dan untuk ketahanan pangan mereka sendiri. Yang kedua adalah balance of payments, di mana tarif tinggi digunakan untuk menekan impor dan menghemat devisa, yang tujuannya adalah untuk menjadikan Uni Eropa sebagai eksportir neto guna memperkuat neraca perdagangan sektor pertanian. Yang ketiga adalah employment, di mana ini mencegah pengangguran massal dan destabilisasi sosial politik di wilayah pedesaan yang menjadi basis ekonomi gula. Yang ketiga adalah infant industry, di mana CAP ini memberikan perlindungan selama masa restrukturisasi pabrik gula bit agar lebih kompetitif. Dan hal ini juga mendukung industri baru seperti isoglukosa agar matang sebelum bersaing penuh di pasar global. Faktor kelima adalah level playing field, di mana yang pertama ada proteksionisme hijau. Ini menggunakan standar lingkungan tinggi atau European Green Deal untuk membatasi impor gula murah dari negara yang standarnya rendah. Yang kedua adalah mirror clauses atau klausul cermin. Ini mewajibkan produk impor mematuhi aturan lingkungan yang identik dengan produk domestik Uni Eropa. Yang ketiga adalah emergency brake, di mana ini adalah pemberlakuan kembali tarif jika terjadi lonjakan impor tak terduga. Contohnya seperti gula dari Ukraina pada Juli 2024 yang disebabkan oleh uh, konflik Rusia-Ukraina. Lalu kemudian penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat kontradiksi nyata antara posisi Uni Eropa sebagai pendukung perdagangan bebas dunia dengan praktik proteksionisme domestiknya melalui kebijakan Common Agricultural Policy di sektor gula. Berdasarkan analisis dari teori Suhail Abushi, Uni Eropa mempertahankan perlindungan ini karena memandang gula sebagai komoditas strategis untuk ketahanan pangan nasional serta alat untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan menekan ketergantungan pada impor melalui tarif yang sangat tinggi. Selain itu, kebijakan tersebut secara konsisten diprioritaskan untuk menjaga stabilitas sosial melalui perlindungan lapangan kerja bagi ratusan ribu petani di wilayah pedesaan, memberikan ruang bagi restrukturisasi industri gula bit, serta menciptakan keadilan persaingan melalui penerapan standar lingkungan tinggi yang berfungsi sebagai proteksionisme hijau. Secara keseluruhan, Uni Eropa lebih mengutamakan stabilitas domestik dan kesejahteraan petani lokal dibandingkan komitmen mereka terhadap prinsip liberalisasi pasar global demi menjaga kedaulatan ekonomi wawasan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.